Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 8 Juli 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah guru dan sahabat kami yang terkasih. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita kami, bahwa Yesus tetap bersama kami, menyertai kami sampai kepada kesudahan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jansen Siregar. Kepada Saudara Jansen, kami persilahkan. Renungan pagi tanggal 8 Juli 2024 berjudul Guru dan Sahabat Terkasih. Ayat inti dari Yohanes 13 ayat 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah Engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat Aku pergi, Engkau tidak dapat mengikuti Aku sekarang, tetapi kelak Engkau akan mengikuti Aku." Melihat murid-muridnya dengan kasih ilahi dan simpati yang paling lembut, Kristus berkata, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia." Yudas telah meninggalkan ruang atas, dan Kristus sendirian bersama ke-11 murid itu. Dia hendak berbicara tentang perpisahannya yang semakin dekat dengan mereka. Namun sebelum melakukan hal ini, Dia menunjuk pada tujuan besar dari misinya. Inilah yang Dia selalu simpan di hadapannya. Adalah sukacitanya bahwa segala kehinaan dan penderitaannya akan memuliakan nama Bapa. Untuk hal ini, Dia pertama-tama mengarahkan pikiran murid-muridnya. Kemudian, menyapa mereka dengan sapaan yang penuh kasih sayang. "Hai anak-anakku," Dia berkata, "hanya seketika saja lagi Aku berada bersama kamu. Kamu akan mencari Aku, dan seperti yang telah Kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula Aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Para murid tidak dapat bersukacita ketika mereka mendengar hal ini. Ketakutan menimpa mereka. Mereka mendekati Juru Selamat, Guru dan Tuhan mereka, Guru dan Sahabat yang mereka kasihi. Dia yang mereka cintai, bahkan lebih dari kehidupan. Kepadanya mereka mencari pertolongan dalam segala kesulitan mereka, penghiburan dalam kesedihan dan kekecewaan mereka. Kini Dia harus meninggalkan mereka, sebuah kelompok yang kesepian dan bergantung. Firasat gelap memenuhi hati mereka. Namun, kata-kata Juru Selamat kepada mereka penuh dengan harapan. Dia tahu bahwa mereka akan diserang oleh musuh, dan bahwa tipu muslihat setan paling berhasil melawan mereka yang tertekan oleh kesulitan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 18. Dari pengasingan di dunia, Dia mengalihkan pikiran mereka ke rumah surgawi. Dikutip dari buku The Desire of Ages, halaman 662. Demikianlah renungan pagi kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jansen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan.
Pekabaran renungan pagi hari ini berbicara tentang perpisahan Yesus dan para murid-Nya. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 202, paragraf 5. Para murid tidak dapat bersukacita ketika mereka mendengar hal ini. Ketakutan menimpa mereka. Mereka mendekati juru selamat, guru dan Tuhan mereka, guru dan sahabat yang mereka kasihi, Dia yang mereka cintai bahkan lebih dari kehidupan. Kepadanya mereka mencari pertolongan dalam segala kesulitan mereka, penghiburan dalam kesedihan dan kekecewaan mereka. Kini Dia harus meninggalkan mereka, sebuah kelompok yang kesepian dan bergantung. Firasat gelap memenuhi hati mereka. Namun tentang perpisahan ini, Roh Nubuat menyatakan dalam The Desire of Ages, halaman 663, paragraf 1. Aku pergi kepada Bapa untuk bekerja sama dengan Dia demi kepentingan kamu. Tujuan kepergian Kristus adalah kebalikan dari apa yang ditakuti para murid. Itu tidak berarti perpisahan selamanya. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam buku yang sama, halaman 664, paragraf 2. Jika para murid mempercayai hubungan penting antara Bapa dan Anak ini, iman mereka tidak akan meninggalkan mereka ketika mereka melihat penderitaan dan kematian Kristus untuk menyelamatkan dunia yang sedang binasa. Kondisi para murid ini masih ada sampai sekarang. Banyak yang tidak percaya hubungan vital antara Bapa dan Anaknya. Apalagi banyak yang tidak percaya bahwa Bapa benar-benar punya anak yang lahir dari Bapa. Mengapa penting sekali kita pahami dan percaya tentang hubungan Bapa dan Anaknya? Karena Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 10 dan 11. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Inilah pentingnya kita memahami hubungan erat antara Bapa dan Anaknya. Dan pola hubungan ini Yesus berikan kepada para murid-Nya dan kepada kita juga yang percaya. Itu sebabnya Yesus berdoa dalam Yohanes 17 ayat 21 yang berbunyi, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Inilah pentingnya kita memahami dan percaya akan hubungan Bapa dan Anaknya. Sebab oleh hubungan Bapa dan Anak inilah kita menerima Roh Kudus. Dan oleh menerima Roh Kudus yang adalah Roh-Nya Kristus, Yesus hadir dalam hidup para murid dan kita semua, lebih intim dibandingkan sebelumnya. Sebab Yesus bukan lagi hadir di antara kita, tetapi tinggal di dalam kita. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 18 yang berbunyi, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Bagaimana caranya? Dalam Yohanes 14 ayat 20 Yesus berkata, Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu sebabnya perpisahan yang Yesus sampaikan bukanlah untuk selamanya. Meski Yesus kembali kepada Bapa setelah kebangkitannya, namun Yesus kembali lagi, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Itu sebabnya Yesus berkata, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku. Bapa tinggal dalam Yesus oleh kehadiran Roh-Nya Bapa, dan Yesus tinggal dalam kita oleh kehadiran Roh-Nya Yesus. Inilah Roh Kudus itu.
Perhatikan Roh Nubuat meringkaskannya dalam The Great Controversy halaman 477 paragraf 1. Bapa memberikan Roh-Nya kepada anaknya tanpa batas, dan kita juga bisa mengambil bagian dalam kepenuhannya. Jadi, inilah caranya untuk kita tetap memiliki guru dan sahabat terkasih dalam kehidupan kita. Dia tidak tinggalkan kita yatim piatu, tetapi Dia datang kembali dan tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya, menyertai kita senantiasa sampai kesudahan. Para murid akhirnya mengerti akan hal ini pada hari Pentakosta, dan mereka bersukacita. Kiranya sukacita para murid menjadi bagian kita, sebab kecurahan yang sama masih menjadi bagian kita sampai sekarang. Karenanya, bukalah hati dan terima Kristus tinggal dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini. Nasihat yang penting sekali bagi kami umat-umat Allah yang percaya di akhir zaman ini. Bahwa Yesus kembali kepada Bapa tidak untuk berpisah dari kami selamanya. Sebab Dia datang kembali oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kami. Karenanya tolong kami ya Bapa. Karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini. Dan biarlah kami semua khususnya yang percaya membuka hati dan mengizinkan Kristus berkuasa dalam hidup ini. Mengubahkan kami hari demi hari, hingga pada akhirnya saat Dia datang kedua kali, kami didapati sempurna dan siap untuk menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.